Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mar'i Adi Tringinas Masda, NPM 25710006, Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalani segala aktivitas kita. Baiklah teman-teman semuanya, pertama-tama alhamdulillah saya diberi kesempatan pada hari ini untuk mempresentasikan tugas kuliah, yakni mata kuliah metode kuantitatif bisnis dengan dosen pengampu Dr. E. Febrianto SEMM dan juga Dr. Kuncoro Budirianto. Pertama kami sampaikan bahwa tugas mandiri ini yang kami terima adalah untuk menentukan persamaan regresi ganda. Bisa kita lihat sama-sama di layar, yakni soal atau data yang kami harus kerjakan. Ada di sana beberapa variabel yang tertulis no atau tidak lengkap datanya. Sebelumnya sudah saya lakukan perhitungan. Jika tetap no atau kosong, itu tidak akan menemukan persamaan regresi ganda atau hasilnya tidak ada, sehingga perlu kita isi. Nah, pada kesempatan kali ini data tersebut saya isi dengan nomor NPM saya, ujung atau yang terakhir ya, nomor NPM yang terakhir punya saya yaitu 6, maka akhirnya saya ubah menjadi 6. Seperti variabel Y itu ada 20, 22, 6, 26 dan 8. Variabel X1 6, 30, 32, 34, 6. Kemudian variabel X2 40, 6, 44, 6 dan 48. Nah, itu sudah kami ubah atau saya ubah. Untuk langkah selanjutnya kita sama-sama belajar, kita sama kembali menelaah ya, sama-sama belajar pada hari ini bagaimana langkah-langkah pengerjaannya untuk menentukan persamaan regresi ganda dengan Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Baik. Langkah pekerjaan soal untuk menentukan persamaan regresi ganda sudah saya sebutkan tadi. Secara manual, kita perlu menghitung nilai-nilai koefisien A, B1 dan B2. Data yang diberikan adalah N sama dengan 5. Jumlah keseluruhan dari data Y atau variabel Y berjumlah 102 dan jumlah total dari variabel X1 yakni 108 dan jumlah dari variabel X2 yakni 144. Nah, untuk jumlahnya sudah kita ketahui atau kita jelaskan di sini. Kemudian langkah berikutnya yakni ada 3 langkah atau sampai 4 langkah, dan langkah 1 dan kedua ini saya jadikan satu slide-nya. Rata-rata dan jumlah sigma. Yang pertama perhitungan total dan rata-rata. Variabel Y totalnya tadi 102 dan rata-ratanya 20,4. Dan variabel X1 total 108 dan rata-rata variabel X1 yakni 21,6. Kemudian untuk variabel X2 yakni variabel X2 total 144 dan rata-rata dari variabel X2 yakni 28,8. Kemudian langkah yang kedua, kita menghitung jumlah kuadrat deviasi atau variabel kecil. Kita menggunakan notasi X1 sama dengan X1 dikurangi rata-rata X1, X2 sama dengan X2 dikurangi rata-rata X2, Y sama dengan Y dikurangi rata-rata variabel Y. Jumlah X2 per 1
sama dengan 819,2 dan jumlah X2 per 2 berjumlah 1764,8 dan jumlah dari X1Y sama dengan minus 185 per 2 dan jumlah X2Y sama dengan minus 241,32 dan jumlah X1 dan X2 sama dengan 791,4. Ini untuk langkah yang pertama dan langkah kedua. Kita menghitung total dan rata-rata. Kemudian kita menghitung juga jumlah kuadrat deviasi. Kemudian langkah ketiga kita menghitung koefisien antara B1 dan B2. Nah, di sini kita lihat rumusnya dari koefisien B1 dan B2. Rumus yang tertera pada gambar adalah rumus untuk menghitung koefisien regresi linier berganda. Koefisien ini digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel terikat dependen dengan lebih dari satu variabel bebas atau independen. Nah, B1 adalah koefisien regresi untuk variabel bebas pertama dan yang B2 variabel bebas yang kedua. Dan di sini ada huruf D, ini penyebutnya. Langsung saja kita hitung. D sama dengan 819.2 kali 1764,8 dikurangi minus 791,4 pangkat 2, hasilnya 819180.92 dan untuk koefisien B1 1764,8 dikali minus 185,2 dikurangi minus 791,4 dikali minus 241 titik atau 32 per dibagi 819180,92 yang hasilnya minus 517858.128 dibagi 819180,92 hasil dari B1 atau dari koefisien B1 yakni minus 0,6322. Itu untuk yang B1. Kemudian untuk koefisien B2 819,2 dikali minus 241,32 dikurangi minus 791,4 dikali minus 185,2 per kita bagi dengan penyebut ya. Hasil penyebutnya tadi 819180,92 yang hasilnya minus 344466,544 dibagi penyebut yang hasilnya minus 0,4205. Nah, ini untuk hasil dari perhitungan koefisien B1, B2 atau variabel bebas 1 dan 2. Ditentukan hasil variabel B1 atau variabel bebas yang pertama yakni minus 0,6322. Kalau yang B2 minus hasilnya minus 0,4205. Kemudian langkah keempat dan kelima, menghitung intercept dan persamaan akhir. Menghitung koefisien intercept A. A sama dengan rata-rata Y kurangi B1 rata-rata X1 dikurangi B2 dan rata-rata X2. A sama dengan ya atau intercept A 20,4 dikurangi hasil dari rata-rata Y 0,6322 dikali 21,6 dikurangi minus 0,4205 dikali 28,8. Kita kerjakan, terkerucutkan ya. 0,6322 dikali dengan 21 hasilnya minus 13,6555 dan hasil dari
minus 0,4205 dikali 28,8 minus 12,1104. Ketika minus dengan minus plus ya, jadi ya. Akhirnya 20,4 plus 13,6555 plus 12,1104, dan hasil dari koefisien intercept A yakni 46,1659. Ini untuk menghitung intercept ya. Kemudian kesimpulan persamaan regresi ganda. Persamaan regresi ganda yang didapatkan setelah kami hitung mengerjakan soal ini, maka koefisien A, intercept yang A, nilai 46,17. Interpretasi ketika X1 dan X2 bernilai 0, estimasi Y ada 46,17. Dan koefisien B1 ya, atau variabel X1 nilainya 0,6322. Jika X1 naik 1 unit, Y diperkirakan turun 0,6322 unit dengan asumsi X2 konstan. Itu untuk yang B1. Kemudian untuk yang B2 atau variabel kedua X2 nilai minus 0,4205. Interpretasi dengan jika X2 naik 1 unit, Y diperkirakan turun 0,4205 unit dengan asumsi X1 konstan. Nah, ini untuk kesimpulan yang telah kami kerjakan dari regresi ganda pada soal pada hari ini. Alhamdulillah, itu tadi untuk hasilnya. Tentu mungkin bagi teman-teman yang menyimak, jika ada masukan atau saran yang membangun, silahkan tulis di komen. Dan kepada dosen saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.